Sampai saya ke jalan tol, jalan-jalan ke tengah tol. Dulu jalan ke tengah tuh. Terus saya pernah ke jalan yang kayak jalan raya, tiduran, telanjang bulan. Astagfirullahaladzim. Sadar nggak sadar di situ, tapi saya susah ngendaliin diri. Tapi sadar saya. Sadar waktu ngelakuin itu juga Iya, sadar, tapi nggak bisa ngendaliin diri. Tapi kita susah ngendaliinnya kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami YPNK TV, Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan, dalam sesi acara ngobrol santai ataupun podcast kesehatan jiwa. Kebetulan malam ini kami kedatangan nih salah satu teman kita, saudara kita. Namanya siapa? Febri Al-Hikmah. Febri Al-Hikmah. Say hi dulu tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nanti kita mau ngobrol ringan, ngobrol tentang pengalaman, tentang gimana sih, kok apa sih, kenapa sih gitu sampai Kang Febri ini sampai dulu sempat punya penyakit ataupun gangguan jiwa, dan sekarang alhamdulillah sudah sangat pulih, sudah sangat hebat, sudah sangat ganteng sekarang. Kondisi kejiwaannya pun sudah kembali pulih lagi. Iya, namanya siapa? Febri Al-Hikmah. Febri, bukan Febri ya, Pak? Bukan. Febri Al-Hikmah. Febri Al-Hikmah. Dari mana Kang Febri? Dari Caringin, Bandung. Dari Caringin, Bandung. Alhamdulillah. Usia sekarang berapa? 24. 24 tahun. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih di sini di Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan? Ya, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Udah 1 tahun. Kalau menurut informasi dulu tuh sempet di sini pun, kan ini yang kedua ya? Iya. Nggak salah. Dulu sempet berapa bulan waktu dulu tuh, hampir 1 tahun atau 2 tahun waktu dulu Waktu itu waktu tahun berapa itu waktu kesini? 2019. 2019 kedua kalinya. Yayasan. Terus di sini sempat berobat, Iya. sempat pulih, sempat sehat, Kerja. malah katanya sempat kerja ya, Iya, kerja. di rumah makan Alam Sunda. Iya. Terus sempat kambuh, pulang ke rumah, kambuh lagi, terus sekarang yang kedua ke sini. Yang kedua. Sekarang alhamdulillah udah sehat lagi. Iya. Terus mau kambuh lagi apa enggak? Enggak. Febrinya sehat selalu. Dikirain mau kambuh lagi. Gini Kang Febri, ini kan apa namanya, podcast kesehatan jiwa ini kan bertujuan untuk mengedukasi ya kepada masyarakat, terutamanya teman-teman yang di luar sana ataupun keluarga yang belum paham tentang kesehatan kita ini, terutama ya, Iya. kesehatan jiwa. Apa itu penyakit kita itu namanya? Skizofrenia. Nah itu. Nah, boleh nggak gitu Kang Febri berbagi ataupun sharing pengalaman Kang Febri dari awal datang ke sini, terus apa sih waktu itu gejalanya gitu, yang anehnya yang ada dalam diri kita itu waktu itu, keanehan itu yang dilihat oleh orang lain kan katanya gitu. Sampai-sampai Kang Febri dibawa ke sini, terus sampai sekarang bisa pulih gitu. Gimana? Boleh nggak cerita Boleh. dari awal ya? Iya. Gimana gitu ceritanya waktu pertama, kenapa kok bisa sampai Kang Febri itu punya Dari penyakit tahun seperti berapa ini? gitu? Nah, Awal-awal. dari awal itu tahun berapa berarti waktu itu mulai? Waktu itu tuh 2014. 2014. Terus gimana? Itu tuh waktu itu saya tuh punya di tekanan keluarga. Dulu itu pengen sekolah, malah dimasukin ke pesantren sama ibu. Pengen sekolah, Tapi nggak diizinin sekolah, nggak harus masuk diizinin pesantren. masuk pesantren. Iya. Tapi kan pesantren juga kan sama bagus. Kan saya pinginnya bertanya pengen sekolah, kepingin ya. Terus gimana? Terus, Ya akhirnya mah apa sih, ngikutin aja orang tua pesantren, tapi nggak betah. Akhirnya berapa bulan itu pesantren itu apa sih? saya tuh hampir 2 tahun Hampir 2 tahun. Terus kepikiran gitu ngebati. pindah-pindah itu kan pesantren. Pindah-pindah. Tiap pesantren kabur, tiap bulannya kabur. Gak betah. Nggak betah. Dan memang dasarnya gak mau pesantren, Iya, pengen pesantren. sekolah. Iya. Gitu. Sekolah yang kayak anak-anak yang lain yang Iya, normal. sampai SMA. Padahal kan di pesantren juga kan ada, biasanya ada pesantren terpadu itu Iya, Kang kan. Febri yang ada sekolahnya di situ. Ada sekolahnya apa enggak waktu itu pesantren? Ada, tapi Ada. mama nggak ngizinin, katanya biaya ke sana. Oh, terkendala dengan biaya waktu Iya. itu keluarga. Akhirnya ada kekecewaan dari Kan diri. waktu itu belum dewasa, saya masih Oh. labil. Iya benar-benar. 2014 berarti ya. 2014 gitu.
Terus setelah itu waktu pesantren itu 2 tahun itu berarti kabur-kaburan itu sampai lulus apa pesantrennya apa memang pulang lagi? Pulang lagi saya kan tiap bulan kabur kan 12 pesantren saya 12 pesantren tapi nggak lama cuma seminggu kabur pulang lagi sampai yang terakhir itu yang pesantren di Sukabumi paling jauh biar nggak bisa pulang tapi tetap aja kabur. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jadi, dari Bandung pesantren ke Sukabumi. Iya biar nggak bisa pulang. Kata orang tua biar nggak bisa pulang biar susah. Tapi saya nekat. Tapi nekat juga kabur. Astagfirullah. Dan memang nggak betah ya. Niat saya. Terus pulang ke rumah waktu itu kabur pulang ke rumah itu gimana dimarahin nggak sama orang? Marahin. Sama siapa? Sama ibu sama bapak? Sama ibu. Kalau bapak kan sudah meninggal. Oh waktu itu memang bapak sudah meninggal makanya tadi bilang terkendala biaya ya karena memang ya ibu kan apa namanya waktu itu belum nikah lagi ya apa sudah menikah? Sudah menikah lagi tapi ya kondisi ekonomi lah terkendala ya waktu itu kan ambisi orang tua Febri harus jadi ustadz ambisi orang tua itu Febri harus jadi ustadz tapi kenyataannya memang jadi ustadz kemarin kan bilang sempat bahwa Febri itu hafalan Al-Qurannya juga lah itu kan saya ngapalin juga tapi nggak niat akhirnya mah kacau iya udah sempat ngapalin Quran kabur saya juga pesan. Nah, waktu kabur dari Sukabumi, terus perjalanan ke sininya kayak gimana itu kok bisa sampai gitu? Saya kayak ada penyakit seperti itu kan? Ya saya juga kan Febri juga kan udah kenal kan sama saya juga kenal Febri itu kan dari awal waktu datang ke sini tuh keanehannya itu wah gitulah gitu. Kok bisa gitu sampai seperti itu gitu? Iya saya tuh waktu itu tuh itu kan di pesantren Sukabumi juga ketat. Saya kabur malam-malam jam 3 subuh saya. Jam 3 subuh? Ya, terus saya tuh nangis minta ongkos, gak punya ongkos. Ada yang ongkosin pegawai bangunan di sana tuh. Kan ada yang kerja, dikasih ongkos buat pulang. Malamnya saya kabur ke Bandung. Jadi kabur jam 3 pagi, keluar minta ongkos gitu ya dari tukang bangunan, nyampe ke Bandung jam berapa? Jam 7 jam 7 pagi. Iya. Sampai ke rumah dimarahin lagi gitu ya sama mama. Nah dari situ gimana lagi gitu? Apakah pesantren lagi? Apa kayak gimana? Ya waktu itu saya sama mama terus dibawelin masalah pesantren yang kayak gitu ilmu agama. Akhirnya saya tuh di pesantren lagi tapi saya tetap nggak betah karena niatnya masih kini pernah sampingin sekolah jadi tertekan gitu ya waktu akhirnya di situ saya jadi keanehan apa sih banyak kalau orang Sunda mau gerbag tiba-tiba dimasukin ke ini kayak orang kesurupan gitu ya gerbag gitu saya disiramin katanya kan sebelum itu kan sempat kerja dulu kerja pernah waktu jadi sebelum kejadian waktu itu kambuh penyakit Kang Febri kan sempat kerja berarti sepulang dari pesantren itu sempat kerja ya? Iya kerja di mana waktu itu tuh saya tuh kerja tuh di kedai toko Abua dulu tapi sekarang udah nggak ada jadi pelayan apa kayak gimana jadi koki cuci piring cuci piring terus di angkringan di Kota Baru Pariangan Padalarang pernah kerja di tukang cuci piring sama di situ betah nggak waktu itu kerja apa memang tertekan juga saya masih pengen sekolah jadi perasaan itu kan umur saya kan ini memang harusnya masih wajib sekolah pengen beresin malah apa namanya malah dipaksa untuk pesantren yang memang Kang Febri juga waktu itu nggak mau ya bukan nggak mau sebenarnya mau tapi pengennya sekolah dulu lah gitu nanti setelah habis sekolah baru pesantren ataupun sekolah sambil pesantren kan pengennya seperti itu karena terkendala ekonomi keluarga akhirnya ya keluarga meminta Febri itu cuma pesantren aja gitu padahal keinginan kita itu kan tinggi pengen sekolah malah waktu kerja pun jadinya tertekan saya harusnya sekolah gitu saya pengen sekolah kan gitu. Nah, mulai ngegerebek sini tadi itu yang mulai ada pemicu ataupun itu kan pemicunya dari tekanan itu ya tekanan ada tekanan ekonomi juga tekanan sosial malah ada cita-cita yang memang tidak bisa dicapai salah satunya saya pengen sekolah sampai selesai mungkin kedepannya biar masa depan saya bisa lebih cerah lagi kan gitu ya bisa melamar kerja bisa ternyata tidak bisa karena faktor X itu salah satunya ekonomi ya itu pun mungkin tidak bisa disalahkan juga ya Kang Febri ya sekarang kan seperti Kang Febri kan sudah dewasa pasti harusnya lebih mengerti lagi waktu kondisi
kondisi keluarga memang kayak gimana ya. Rumah labil. Seperti itu ya Kabit. Nah, bisa diterusin kan ya? Iya. Setelah itu nggak gerbek teh kumaha eta Itu teh tuh, gitu gimana? saya tuh kan waktu itu tuh banyak pekerjaan juga kan karena banyak ngelamun, fokus, banyak dimarahin. Saya jadi dimain banyak waktu kerja ditegur teh. ya, sama teman-teman tuh. Kayak sama dijailin, saya udah bisa cuci piring, cuci piring besi itu disatuin lagi sama piring kotor. Ya Jadi saya Allah. kerja 2 kali. Saya ngomong tapi nggak berani karena di situ kan senior. Oh, Digituin jadi sih itu. ada dibully juga sama Iya, rekan-rekan iya, waktu kerja. itu pernah sih. Sudah cuci piring, sudah capek-capek sampai bersih, tahu-tahu dijailin piring yang sudah dicuci disatuin lagi sama piring yang kotor. Jadi dia harus Kayaknya dicuci nggak beres-beres lagi. saya kerja tuh terus Dari aja. pagi itu jadi gak beres-beres kerjanya, ya, capek. Dimarahin saya katanya nggak benar. Padahal Berarti udah capek hati, capek fisik. Iya. Segala capek waktu itu ditambah memang kita punya tekanan. Awalnya saya juga gak mau kerja, pengen sekolah kan gitu Iya. ya. Kayaknya saya kabur di situ, lari ke sawah. Di situ tuh saya tuh nggak punya ongkos, saya nangis di tengah sawah. Di tengah sawah sendirian. Iya nangis, saya ketemu sama petani. Aduh ditanya berenang, cina laki lelek, cina gitu ente, apa gimana? Benaon aja, ya tapi di rencangan gitu teh nasi, hanya teresepen ke abi, hayang uwi tapi teh ongkos, hanya nama dipasihan ongkos gue tak tadi. Di ongkos Petani. tidak pulang. Iya, dulu dari Sukabumi dikasih ongkos sama tukang bangunan. Kalau itu mah bukan, beda lagi. Oh yang Ini waktu mah kerja. Enggak, ini mau yang waktu kabur Oh, dari iya. Sukabumi Iya. dari pesantren dikasih ongkos sama tukang Toko bangunan, iya. Toko bangunan. Iya, toko Oh, alhamdulillah. Itu masih banyak ya orang yang peduli, orang yang baik itu sama Kalau itu Indonesia mah itu sama terutama ya. Yang kedua waktu kerja Sama pengen Tani. pulang sama Pak Tani gitu. Petani dikasih. Alhamdulillah kita doain ya Pak Tani itu mudah-mudahan Amin. berkah usahanya, taninya sukses gitu yang sudah membantu Kang Febri. Nah dari situ itu kayak gimana itu? Pulang nih omel lagi saya. Bulan damai lagi. Akhirnya saya nggak jadi karuan lah, kacau saya. Pagi-pagian nggak jelas. Jalan-jalan. Iya jalan-jalan. Akhirnya saya ke bawah sama bisikan. Di situ datang-datang bisik-bisikan. Bisikannya itu waktu itu apa katanya? Nyuruh-nyuruh. Saya Nyuruh apa? saya nyuruh ambil Harus ambil pergi ke ini. sono, ambil ini. Iya. Akhirnya Itu saya teh suara itu teh cowok apa cewek apa kayak gimana yang muncul? itu? kadang-kadang cewek, Kadang-kadang cewek. kadang-kadang cowok. Itu Nyuruh-nyuruh saya. dilihat nggak ada nggak sosoknya? Nggak ada, cuman ngedengar. Cuman kedengeran aja suaranya. Waktu Sampai itu saya ke jalan tol, jalan-jalan ke tengah tol. dulu jalan ke Pernah. tengah tuh. Terus tuh saya pernah ke jalan yang kayak jalan raya, tidur-tiduran, telanjang pulang. Astagfirullahaladzim. Sadar nggak sadar di situ, tapi saya susah ngendaliin diri. Tapi sadar saya. Sadar waktu ngelakuin itu juga Iya, sadar, tapi sebenarnya. nggak bisa ngendaliin diri. Tapi kita susah ngendaliinnya kan gitu. Jadi kan gitu. Jadi bisikan itu waktu itu sifatnya itu provokatif atau instruktif. Kalau instruktif kan seperti nyuruh Iya, berarti ya. nyuruh, ya. Tapi nggak ada orang. Tapi Febri itu waktu itu Kang Febri itu bisa melawan apa enggak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi harus patuh aja gitu sama bisikan Iya, itu teh. bisikan. Nyuruh-nyuruh saya yang di jalan-jalan nggak jelas. Sebulan saya waktu itu. Pernah. Sebulan kayak gitu tuh. Iya di jalan. Terus setelah itu kan ketahuan mungkin sama keluarga ataupun Iya. masyarakat. Iya. Apa masyarakat dulu pasti yang melihat ya? Masyarakat melihat saya. Melaporkan ke keluarga. Iya, saya akhirnya bahwa dibawa Kang ke Febri. sini. Jadi sebelum dibawa ke sini kan dibawa kemana dulu waktu itu sempat katanya? Rumah sakit Samsudin. Rumah sakit Samsudin Sukabumi. Bandung. Oh Sukabumi. Iya, di situ saya juga saya iya benar di situ. Hah? Di situ sama saya dimasukin. Dimasukin. Terus di sana juga saya banyak ada kekerasannya sedikit lah. Oh ada. Sampai kepala dijedugin ke tembok mana saya waktu itu. Ya mungkin itu mah waktu itu faktor kitanya pun Iya. juga belum tenang ya, Iya. belum apa. Disok Kadang terapi. waktu itu kita ngerasanya kita dijerit padahal kita marah-marah ataupun Iya. ngejedotin sendiri. Iya. Karena waktu saya lihat aja waktu Febri pertama datang ke sini kan Febri juga sering ngejedotin sendiri, ngejatuhin diri sendiri Iya. kan waktu itu. Nah, jadi terkesannya berpikir waktu itu kita dikerasin sama orang padahal sebenarnya ya memang diri kita sendiri aja tidak bisa mengendalikan itu kan Iya. waktu itu ya. Iya. Sampai telanjang bulat apa waktu itu kan sampai ke tengah tol apa kayak gimana kan itu juga sama aja mau mencelakakan diri sendiri. Iya. Cuman kita nggak bisa ngendaliin. Iya nggak Gitu. bisa. Nah dari situ tuh kan kambuh dibawa sama ibu ke Sukabumi. Dari Sukabumi kan pulang lagi otomatis Pulang bawa lagi. ke rumah. Iya.
waktu itu kan kalau nggak salah ya, mohon maaf tapi sebelumnya itu masuk dulu ke ada yayasan kan di Bandung namanya Nur Ilahi. Iya, Nur Ilahi. Dari Nur Ilahi berobat terus dirujuk ke sini kan kayak? Iya. Kalau nggak salah. Itu kan yang kedua kalinya saya yang kedua sempat kali. sembuh saya. Oh, sempat pulih dulu dari Iya, jadi Sukabumi itu Iya. pulih. Kambuh lagi, dibawa ke Nur Ilahi. Kenapa kambuh lagi waktu itu? Ya sayanya kan satu obat kayaknya mah nggak minum Nggak obat. minum obat. Ya kan Terus obat karena- dari rumah sakit dibuang sama saya. Kenapa sampai dibuang? Karena sayanya Ngerasanya ngerasa sudah sembuh apa kayak udah gimana? sembuh buat apa minum obat saya buang aja. Nah saya udah sembuh. Tiba-tiba kabung lagi nggak kerasa. Ngegerebek deh. Ngegerebek deh, wae. Ngegerebek deh kata. Allah ya Rabbi. Akhirnya dibawa ke Nur Ilahi. Nur Ilahi. Dari Nur Ilahi berobat dulu kan Sini. di situ. Iya. Nah, terus dirujuk ke sini, dibawa Iya, ke ke Nagrak. Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan. Waktu itu kan yayasannya belum Sini. Pondok Nurani kan namanya Iya, ya waktu Istana itu masih KSD. Istana KSD. Sekarang kan jadi Pondok Nurani Kemanusiaan. Iya. Dan di situ itu kan waktu saya lihat ya waktu pertama kali ngelihat Kang Febri sampai gelisah dari pagi itu kalau nggak salah sampai malam itu nggak bisa berhenti kan Iya, nggak ngomong-ngomong. bisa. Itu teh memang nggak bisa sama sekali ngelawan gitu. Nggak bisa karena kan banyak banget yang bisikan tuh. Bisikan ngajak Tapi ngobrol. nggak jelas, nggak kelihatan, nggak ada orangnya, cuman suara aja. Berarti yang paling yang itu kan yang identik yang kita sering bicarakan ya kan terutama di sini bahwa kita itu ada yang pertama itu ada gangguan apa itu Kang Febri? Proses berpikir, delusi, Yang pertama itu eh, halusinasi, Halusinasi. ya? Terus delusi, ada sampai gangguan proses Proses berpikir. berpikir. Nah itu halusinasi itu yang mungkin yang paling kencang itu nomor satu Pendengaran. ya. Iya, pendengaran. Berarti penglihatan nggak ada ya Nggak Kang ada Febri sih. ya. Perasa Nggak ada. peraba nggak ada. Cuman ngedenger aja. Mendengar aja Ya, gitu. banyak yang nyuruh, tapi nggak jelas orangnya. Cuman Kalau dulu kan ada sosok perempuan, sosok laki-laki yang ngajak ngobrolnya itu. Iya. Kalau waktu di sini, waktu pertama datang dibawa ke sini itu campur aduk berarti banyak Campur kayak aduk, kayak iya. kakek. Nah, ya jadi saya ngejawab terus. menjawab terus. Dijawab saya tahu ada orangnya nggak ada. Jadi nggak mau weh, Oh, ayo iya. kiki lah coba joget-joget Ya, gitu. nyuruh joget kamu. Pergi sana, pergi sini kalau di luar di rumah waktu itu. Berapa bulan waktu itu di sini tuh bisa sampai pulih itu Kang Febri? Saya tuh 1 tahun lebih lah, kalau nggak 1 salah. tahun, enggak 1 tahun Enggak, lebih 1 sebenarnya. 8 bulan Waktu berapa? itu yang saya tahu kan saya juga kan ikut Iya. ya ngerawat di sini. Dari 2019. Waktu itu sekitar 8 sampai 9 bulan Kang Oh, iya. Febri itu Kalau nggak salah, baru ya. pulih. Itu salah satu yang di Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan Kang Febri itu salah satu yang paling lama untuk pulih loh. Iya. Bisa dibanding yang lain, teman-teman yang lain tuh ada yang 1 minggu, ada yang sebulan juga sudah pulih, ada yang 3 bulan gitu paling lama. Ini mah Kang Febri sampai 9 bulan baru pulih gitu. Iya. Jadi saya pun kaget, memang setiap harinya itu nyanyi lah, ngomong sendiri dan segala macamnya. Waktu itu apa yang Kang Febri rasain? Apa Kang Febri juga pasti ngerasa apakah kesal, apakah capek, apakah kayak gimana waktu pas lagi kambuh seperti itu kayak gimana? Susah, capek mah capek tapi susah Capek. ngendaliin. Capek susah Iya, ngendaliin. karena banyak banget yang ngebisikin. Nah, sehabis itu kan Kang Febri pulih ya, Iya. baik, terus membantu kan di sini juga. Iya. Jadi kan di Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan itu ada salah satunya ada kategori PM produktif ya Kang Febri. Iya. Nah waktu itu kan Kang Febri karena sudah pulih, sudah baik, juga sudah hebat waktu itu terus dimasukkan kan dikategorikan kan ke PM produktif yang menjadi apa caregiver ataupun jadi pendamping kepada teman-temannya yang memang kondisinya belum pulih seperti Kang Febri kan gitu. Iya. Nah, dulu kan sempet membantu juga kan sampai akhirnya diangkat sana kerja kalau nggak salah di rumah makan alam Sunda ya yang di Cinengah situ ya gedung Iya. Cipanas ya. Iya. Nah waktu itu pas diangkat kerja nggak waktu pertamanya dulu waktu pas jadi PM produktif itu rasanya kayak gimana gitu waktu itu Kang Febri? Pas jadi PM produktif bisa membantu teman-teman itu asa Senang. mungkin ada seneng, ada miris, ada kasihan, apakah kesel juga apa kayak gimana? Senang ada, kasihan ada karena saya pernah merasa kayak gitu. Terus enjoy aja. Enjoy aja. Senangnya di mana itu waktu itu? Ya disenangnya daripada ngelamun, daripada bengong, ya ada bantu-bantu aja. Biar ada kegiatan Biar ada yang kegiatan. positif ya, Iya. terutama biar bisa mengalihkan fokus Iya. supaya gangguan halusinasi delusi itu bisa teralihkan gitu Iya. dari kita ya.
Nah selama itu minum obat teratur gak? Waktu di sini Iya waktu di sini waktu Minum pas obat. jadi PM produktif Minum obat teratur Iya. ya. Alhamdulillah berarti setelah pulih terus jadi PM produktif terus sempat kerja di Iya, alam kerja. surga. Nah waktu pertama masuk grogi gak gitu? Ya, soalnya kan kita kan pasti ada kesadaran diri kan dari diri kita. Kadang-kadang jadi minder kan ya, Iya. karena kita punya penyakit ini, punya gangguan kejiwaan, kita terus kerja di situ bareng dengan yang dikatakan Iya. teman-teman kita itu adalah orang normal kan gitu. Berpendidikan dan juga normal lah gitu, nggak punya gangguan kejiwaan kasarnya. Kan di luaran sana kan mereka pun kadang-kadang belum paham seutuhnya tentang kita. Nah, waktu itu yang dirasain pertama kayak gimana? minder. Minder. Iya, ngerasa. Jadi nggak mau ngapain mereka saat serba salah Mindernya sama cewek apa sama cowok? sama semuanya. Sama semuanya. Dikirain sama cewek doang. Kalau sama cewek mah wajar gitu. Kalau minder kan cantik cewek. Minder ya. Sama cowok juga, sama teman-teman cowok di sana. Minder. Iya, kan agak malu, saya pernah punya Ada gitu. malu. Agak sedikit malu. Dan waktu itu kan saya karena saya yang merekomendasikan kan waktu itu ya Kang Febri, dengan malah saya ada titip pesan waktu itu kan salah satunya, Kang Febri nanti kalau sudah kerja tolong jangan dulu beli handphone ya, terutama jangan dulu beli handphone Android terutama yang bisa main game ataupun aplikasi yang lain. Iya. Kalau bisa kalau mau beli handphone biasa aja supaya bisa nelpon ataupun ya ngasih kabar kepada keluarga ataupun ke pihak yayasan kan gitu. Iya. Itu selang berapa bulan tuh Kang Febri juga alhamdulillah ya kerja di situ lancar. Yang asalnya awalnya minder terus ngerasa malu gitu ya bergabung sama teman-teman, tapi setelah 1-2 bulan itu kan penerimaan teman-teman juga di sana juga bagus kan sebenarnya. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Malah ngebantu kita kan, ngarahin kita ya. Cuman pas bulan keberapa itu waktu itu beli handphone? Bulan ketiga Beli handphone. Kan yang namanya saya juga sih nggak bisa menyalahkan ya, wajar kan Kang Febri juga namanya juga masih muda, seneng kan di media sosial akhirnya kan sering megang handphone. Kalau malam itu beres kerja itu akhirnya nggak bisa tidur langsung gitu, malah megangin handphone, mainin handphone. Ada game juga kan, Iya, waktu main game juga kan, akhirnya gadang kan setiap malam ya. gadang. Minum obat jadinya gak teratur waktu itu ya. nggak teratur. Terus udah gitu tuh mulai muncul kan delusi, ngerasa kecil diri, itu halusinasi pun juga mulai muncul. Iya. Terus bulan keberapa waktu itu kerja itu sampai bisa pulang ke Bandung lagi itu gara-gara gak minum obat kalau nggak Iya, salah. iya. Itu bulan keberapa? Bulan keempat. Mau bulan Iya, keempat cuma sebentar. punung gitu cari tanah. Dah dicarikan wae, ditegur wae karena setiap malam megang handphone kan, gadang. Karena ngerasa ya udah punya penghasilan, udah punya uang kan, waktu itu bisa beli kuota, bisa apa, gadang, main game. Akhirnya minum obatnya karena terlalu minum obat nanti saya ngantuk kan, pasti pikirannya kayak gitu. Iya. Obat ngantuk, katanya mendingan saya nggak usah minum obat, main game. Akhirnya pas bangun tidur ya kadang kesiangan pasti ya. Subuh kesiangan kadang-kadang. Subuh kesiangan. Terus waktu kerja pun akhirnya ngantuk. Akhirnya kena teguran dong dari temennya, dari kepala warung. Iya. Yang salah siapa? Saya. Nah, berarti bukan kepala warung, bukan rekan-rekan ya. Karena yang namanya kerja itu ya harus kerja sama semua kan, nggak bisa enggak juga kan yang namanya kerja. Kayak gitu pulang ke rumah ya, ke Bandung ya. Selang berapa minggu itu pulang ke rumah ke Bandung. Selama di Bandung kan gak minum obat kalau nggak salah. Karena kan orang tua nggak terlalu paham tentang obat yang diminum. Selalu bilang itu Ketergantungan waktu itu. Jadi obat itu buat Kang Febri itu dibilang dari keluarga itu ketergantungan, jangan minum obat, takutnya ketergantungan. Gitu. Nah setelah waktu di Bandung itu ada 1-2 berapa bulan waktu itu teh? Waktu itu baru 1-2 mingguan di rumah. 2 mingguan kan, 1-2 bulan lah kalau nggak salah saya tahu. Itu selama keluar dari pekerjaan kan waktu itu, terus di sana itu 2 bulan itu sampai kambuh kan, kambuhnya parah sampai itu sampai separah itu kayak gimana sih? Iya, saya karena nggak minum obat itu. Nggak minum obat sampai badan jadi kurus ya, hitam lagi. Kabur dari rumah. Iya, sebulan kan di jalan. Di jalan. Cari makanan di sampah. Astagfirullah. Minta ke warung nasi nggak ada yang ngasih. Akhirnya saya nahan lapar. Mau pulang nggak tahu alamat. Saya tuh kayak Kebingungan ya.
Gitu aja. Alhamdulillah, tapi Allah masih sayang ya sama Iya. Kang Febri, akhirnya bisa diketemukan lagi Iya, sama diketemukan keluarga sama dan kakak. keluarga bisa Iya. nganterin lagi waktu Kesini itu. sih. Nah itu kan salah satunya kan gangguan kita itu ya kita tidak bisa tahu kan kapan kambuhnya kan Iya. Feb, ya. Makanya saya pribadi juga kan sering wanti-wanti ya memang kita harus memahami penyakit kita itu Kang Febri. Kita harus menerima juga bahwa ini ya saya terima ya saya punya penyakit ini ya, tapi kita harus anggap bahwa ini adalah ujian dari Allah dan Iya. Allah pun tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Iya. Yang jelas seperti sekarang kan Kang Febri juga ya sudah baik, sudah pulih, ya, berarti secara tidak langsung Kang Febri sudah lulus dari ujian itu, tinggal apa? Tinggal memanagenya kan gitu, memanage bahwa saya ini punya penyakit ini, berarti Kang Febri pun tahu konsekuensinya kayak gimana biar kita supaya kedepannya itu ya jangan sampai kambuh lagi kan. Iya. Masa kambuh mulu aing mah lieur ya kumaha teh piking deh ya. Tengah kamu. Nah, kemarin kan waktu sampai di sana 2 bulan, Iya. kambuh 1 bulan hidup di jalan, Iya. makan pun dari sampah, Iya. nggak tahu kemana, pulang pun juga nggak tahu. Qadarullah ya takdir Allah diketemukan lagi sama kakak kan, Sama akhirnya kakak. bisa bawa pulang. Iya. Pas kesini di sini itu berapa bulannya waktu itu sampai bisa pulih itu Pep? 4 bulan. 4 bulan Iya, kan 4 kamu bulan. tuh lama banget bener sampai tapi masih inget nggak kamu kalau sepertinya pas lagi kamu kambuh itu ada di pantai itu kayak gimana sih di sini waktu di sini? Seringnya sering apa nyanyi sih? sendiri. Sering nyanyi sendiri, Sholawatan terus. sholawatan terus. Ada ngacak-ngacak, Ngacak-ngacak ya, nyobekin baju. gonta ganti baju, Gonta-ganti baju. nyobek-nyobekin tuh kayak Sobek-sobek. pernah. Ya Allah ya Rabbi. Telanjang. Kalau dilihat di sekarang loh, saya pun juga nggak kesannya itu nggak nyangka gitu kayak nggak nyangka kalau Febri itu memang awalnya memang punya penyakit ini. Karena kalau lihat Kang Febri sekarang juga sehatnya 100% sehat gitu, nggak ada masalah apa-apa, di gangguan halusinasi nggak ada, delusi nggak ada, apalagi gangguan proses berpikir pun nggak ada. Tapi ya memang ya itu pada dasarnya ya itu adalah pengalaman kita memang bahwa kita itu punya penyakit ini ya Kang Febri. Iya. Itu harus kita terima, harus kita pahami. Ya harus kita pahami tentang konsekuensinya. Oh ya saya punya penyakit ini, tapi nggak apa-apa. Iya. Menurut Kang Febri, keberatan nggak banyak Kang Febri ini seperti diponis sama dokter bahwa sekarang bahwa Kang Febri itu punya penyakit apa namanya itu? Skizofrenia. Skizofrenia alias ya orang dengan gangguan jiwa lah gitu ya. Kalau orang di luar sana bahwa stigma kan tentang kita itu kan masih sangat wah katanya bahwa kita itu tidak bisa pulih Kang Febri, bahwa kita itu tidak bisa sehat lagi, malah kita tidak bisa kerja apa kayak gimana. Tapi buktinya Kang Febri kan bisa membuktikan itu kan bahwa Kang Febri bisa pulih, bisa sehat. Nah, menurut Kang Febri apa gitu pendapat Kang Febri tentang penyakit skizofrenia ini? Pendapatnya gitu loh. Pendapatnya Pasti kan ada wah saya pertamanya memang berat ataupun tapi setelah saya mulai paham apa kayak gimana ya menurut Kang Febri sekarang kayak gimana kan gitu dari awal kan pasti awalnya kan belum paham. Nah setelah paham itu pasti ada nerima gak nerima bahwa kita punya penyakit ini itu kan. Iya. Ya, coba pengen tahu saya seperti ini. ya kalau awal-awalnya saya tuh punya penyakit ini minder. Minder Ya, yang pertama. tapi setelah paham jadi enjoy gimana sih? Enjoy aja. Enjoy. Oh nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, yang lain Biasa. pun juga ada itu yang punya penyakit seperti ini dia bisa sembuh, bisa sukses, Iya. bisa punya perusahaan, bisa punya kerja kan gitu ya. Ya. Makanya Febri harus bisa membuktikan lagi ya. Jangan sampai seperti kemarin kamu itu dibuat jadi pelajaran ya Kang Febri ya. Pelajaran. Pelajaran bahwa oh iya ternyata obat buat saya itu bukan ketergantungan tapi Kebutuhan. sama hanya dengan makanan, baju, sama juga dengan penyakit fisik yang lain. Contoh darah tinggi, Rabun. gula, terus rabun mata. Kalau darah tinggi ya harus minum obat penurun darah kan. Iya. Terus kalau gula juga harus disuntik insulin hampir setiap hari juga sama. Itu kan bukan ketergantungan kan. Iya.
Jadi obat itu buat kita itu kebutuhan. Iya. Bukan Gantungan. tapi ya kita harus pahami juga kan Febri ya, kalau sepertinya keluarga ataupun masyarakat juga masih menganggap bahwa obat-obatan ini untuk kita itu katanya jangan minum obat terus nanti ketergantungan, kan bilangnya rata-rata seperti itu ya. Semuanya Kebanyakan kan hampir semua lah rata-rata di luar sana yang memang belum paham tentang kondisi kita. Iya. Sedangkan sama yang punya penyakit gula mah nggak pernah dia bilang ketergantungan kan. Tapi kenapa ke penyakit kita bilangnya jangan minum obat terus nanti ketergantungan? Padahal memang itu jelas kebutuhan buat kita. Iya. Berarti ada apa? Berarti minimnya sosialisasi kan Febri, minimnya sosialisasi di masyarakat. Minim pemahaman. Untuk memberikan pemahaman. Makanya kita ngobrol sekarang ini ngobrol santai aja, makanya jangan tegang. Iya. Kita ngobrol sekarang ini itu salah satunya itu untuk itu Kang Febri, untuk memberikan pemahaman ke masyarakat tentang penyakit kita ini, skizofrenia itu kayak gimana sih, kondisi awalnya kayak gimana, tadi kayak gejala awalnya kayak gimana kan Kang Febri juga ngerasain, pemicunya ternyata Kang Febri itu punya keinginan begini tapi tidak dilaksanain atau karena ada faktor ekonomi, faktor sosial dan banyak faktor lainnya kan gitu, akhirnya menyebabkan Kang Febri punya gangguan kejiwaan ini. Terus sampai sudah sembuh ternyata pas pulang ke rumah pemahaman di keluarga masih tentang obat-obatan itu masih ketergantungan, akhirnya terpengaruhi dan akhirnya kambuh lagi karena tidak minum obat dengan teratur kan gitu. Nah, jadi ya inilah gitu ya kenapa saya ngajak ke Kang Febri, mau gak kita ngobrol bareng, mau gak berbagi sharing pengalaman Kang Febri tentang apa sih yang dirasakan Kang Febri kan waktu kemarin dari sakit sampai sekarang bisa pulih, bisa sehat lagi. Nah itu mudah-mudahan jadi motivasi, edukasi juga kepada teman-teman semua terutama yang di luar sana bahwa nih saya ini adalah Febri Al-Hikmah orang Bandung, saya dulu punya penyakit ini tapi saya sekarang sudah sehat. Sudah dengan apa? Yang pertama ya minum obat dengan teratur, terus kegiatan yang positif. Dan juga yang jelas itu harus memahami tentang penyakit kita, menerima juga tentang penyakit kita. Nah itu ya, insya Allah ya Kang. Insya Allah. Nah sekarang mah jangan tegang-tegang. Ini kan ada makanan dimakan, kan kenapa ada rokok, ada kopi kan, santai aja gitu. Ya guys, santai aja guys. Rokok dulu kek, ngopi sambil ngobrol gitu. Berarti yang pertama bawa ke sini tuh kakak apa mama waktu itu, Pep? Awal-awal mama, bahasa kalau di Naga. Yang kedua kalinya sama kakak. Kakak. Iya. Ngomong-ngomong rokok saya kemana, Pep? Habis itu nih. Oh ini maksudnya masuk lagi ke dalam. Tadi lupa kan, masukin. Aduh. Rokok dulu lah, biar rileks ngobrolnya. Ada rokok bento. Waktu itu saya mirisnya ngedengernya itu Kang Febri waktu bilang selama 1 bulan di jalan makan dari sampah. Miris gitu kan rasanya. Karena kan banyak juga kan teman-teman kita yang kita ambil gitu, terutama di Kecamatan Cipanas ini kan, kita ambil dari jalan, kita rawat di sini. Mereka juga mungkin sama kali ya waktu itu sebelum mereka dibawa ke sini ke panti ini, mereka juga mencari makanan itu dari jalan gitu. Waktu itu tidur di mana waktu itu selama 1 bulan? Di mana aja. Nggak tidur saya. Nggak tidur? Iya sama sebulan tuh. Ya Allah. Nggak bisa tidur. Karena kan memang orang dengan gangguan jiwa itu gangguan paling terlihat itu biasanya dari gangguan tidurnya yang paling di samping halusinasi yang membuat kita terganggu banget, tidur pun juga susah kan. Susah ya. Ngerokok dulu Pep, ngerokok aja apa. Nah, teman semua, ini kan Kang Febri itu sekarang sudah pulih, sudah kembali sehat. Sekarang Kang Febri
sudah di sini sudah jadi pengurus di Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan itu di LKS di Panti tempatnya Kang Febri. Alhamdulillah sekarang membantu kegiatan operasional di panti, membantu teman-temannya yang belum pulih. Dari pagi itu suka mandiin ya Kang Febri ya. Terutama teman-teman yang memang masih belum bisa mandi sendiri bisa, ya. kebanyakan Kan Iya, kebanyakan. karena kan iya gangguan kejiwaan biasanya identiknya itu acuh tidak acuh tentang kebersihan diri kan ya Feb ya. Dari mulai kebersihan badan, pakaian ya, sama tempat gitu. Biasanya makanya mereka itu kalau di jalan sampai kotor ya karena ya tidak tidak sadar tentang kebersihannya. Perasaan mah bersih, weh dah. Iya. Tapi dah memang waktu di jalan pun nggak pernah kan Febri juga mungkin waktu itu makan dari pernah. sampah nggak pernah sakit perut kan ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin nggak tidur pun juga nggak pernah kedinginan ya. Iya. Nggak mandi pun nggak gatal-gatal ya. Nggak. Aneh kan ya. Ya memang Sebelah gitu lah. ya. Memang kondisi kalau otak itu memang paling utama sih Feb. Apapun juga gitu otak itu sepontoh lah kalau kita sugestikan. Aduh, kayaknya saya nih mau sakit hari ini. Kok saya mau sakit? Nah, secara tidak langsung udah tersugestikan, terekam di otak kita bahwa akhirnya badan kita itu merespon. Besok kita sakit beneran loh biasanya. Nah, otak itu seperti waktu itu Kang Febri makan dari jalan pun ya tidak berpikir bahwa makanan itu bakalan membuat Kang Febri sakit perut ataupun kayak gimana, nggak mandi pun nggak bakalan gatal kan. Iya. Jadi tidak berpikir ke situ, akhirnya ya tidak gatal kan gitu. Iya. Iya. Aneh kan ya. Makanya iya Kang Febri, makanya kan banyak yang orang dengan gangguan jiwa seperti ya kita ini gitu, teman-teman yang lain. Jadi diasumsikannya itu penyakit non medis kan, karena ya banyak keanehannya itu. Malah Jin, disebutnya itu adalah kita kerasukan. mistis ya. Mistis. Kerasukan jin lah. Pernah mungkin di jampe waktu itu. Pernah dijebol di lelap-lelap di kulah. Walaupun di kulah jam 12 malam 12 malam. di alternatif. Iya. Dilalapkeun di kulah. Iya. Terus bangun di gimana ke eta teh? Dikasih air udah. Dikasih air minum. Air doa. Terus tidur gak? Enggak. Enggak. Tidak. Itu berapa hari itu di waktu di alternatif itu? Seminggu 2 minggu kayaknya. Seminggu. Iya, kalau Nggak nggak tidur salah. juga itu di alternatif. Enggak tidur Ya saya. Allah ya Rabbi. Susah tidur tuh susah banget. Kayaknya jadi memang ya tidur itu istirahat itu kan memang perlu kan, badan kita itu penting yang namanya istirahat. Saya aja Kang Febri kalau semalam tadi gadang gitu nggak tidur satu malam aja, besoknya itu jam 8, jam 9, jam 10 itu pikiran itu kemana-mana. Apalagi mungkin Kang Febri waktu sampai sebulan nggak tidur terus-terusan selama waktu sakit itu kan nggak bisa tidur. Setelah itu tuh udah dari alternatif itu pulang dimasukin rumah sakit jiwa Pernah juga di rumah sakit jiwa di mana? di Sukabumi. Di Sukabumi yang itu teh. Iya pertama. Astagfirullahaladzim ya. Ya tapi waktu itu memang kalau dibawa ke rumah sakit jiwa kan tepat ya penanganannya. Makanya Kang Febri pun juga Agak pulih. kan, karena kan diobatin secara medis juga kan di sana. Cuman masalahnya waktu itu diobatin secara medis, sudah sembuh, sudah pulih, ya tapi tidak minum obat. Berarti 2 kali kambuh itu Pep. Iya. Pertama waktu ke rumah sakit jiwa di Sukabumi, yang kedua waktu pulang dari sini nih gara-gara kerja nih gak minum obat kan kambuh lagi. Sebelum ke situ dimasukin dulu ke situ ke Cisarua satu. Jauh ke Cisarua Lembang situ. Iya, Bandung. Cisarua Bandung. Cisarua terus Nur Ilahi terus ke sini. Saya tuh dimasukin ke Cisarua, saya pulih seminggunya kamu lagi. Hanya saya ke Nur Ilahi. Ini yang terakhir di sini. Di Tangerang. Mudah-mudahan ya ada nggak usah. Ini yang terakhir lah ya. Iya. Jangan kamu lagi. Iya. Nah, sekarang kan Kang Febri kan sudah paham. Nah itu pemahaman itu harus terus dipupuk ya, ditanam terus, jangan sampai leha-leha ya, harus dikuatkan lagi bahwa kita memang punya penyakit ini, konsekuensi kita harus kayak gimana. Nanti juga berjalannya waktu Kang Febri kalau kita minum obatnya teratur, terus punya kegiatan juga yang positif, nanti juga dosis obat itu akan menurun dengan sendirinya. Jadi intinya jangan putus obat sebelum si dokter ataupun psikiater yang menetapkan itu gitu, yang memutuskan. Jadi kita mah ikutin aja anjuran sama dokter. Jadi karena kan itu kan syariat kita, bentuk ikhtiar kita untuk berobat, untuk mencari kesehatan. Sama halnya kalau kita mau
kenyang perut kita ya kita harus makan nasi syariatnya baru bisa kenyang. Kalau cuman kita berdoa doang sama ya Allah saya pengen kenyang tapi makan nasi enggak ya gak bakalan kenyang kan gitu ya. Kita kan yang namanya manusia itu ada sebab ada akibat kan. Sebabnya kita makan, akibatnya kita kenyang. Sebabnya kita minum obat, akibatnya akan sembuh insya Allah ya. Nah, karena kan semua penyakit juga pasti ada obatnya. Yang jelas untuk penyakit kita ini yang pertama medis memang harus jalani, tapi sosial pun juga harus dijalani. Iya, apalagi spiritual kan. Jadi medical treatment, social treatment dan spiritual treatment itu ya memang harus dijalani. Insya Allah ya, Kang Febri juga sudah menjalankan itu dan sekarang kondisinya memang sudah hebat. Terus kalau melihat teman-teman yang lain seperti yang baru datang ke sini, terus Kang Febri bantu di sini, ada perasaan kayak gimana? Apakah jadi memicu kekambuhan ke Kang Febri seolah-olah jadi ingat lagi waktu itu Kang Febri lagi pas lagi kambuh? Apa merasa justru prihatin? Apa merasa jadi senang gitu, pengen membantu dia supaya cepat pulih? Apa gimana? Prihatin, saya pernah ngerasain kayak gitu, jadi saya senang aja. Senang aja. Ya. Jadi pengen membantu gitu biar teman-teman itu biar cepat pulih seperti saya kan gitu ya. Saya pernah kayak gitu. Karena ngerasa. Iya. Sempet gak waktu itu ada pasien yang galak gitu sama Kang Febri? Sempat. Tapi Kang Febri balas gak galak? Enggak dibalas. Kenapa itu teh? Kasihan ya. Kasihan. Ya, yang tadi itu ya. Jadi karena Kang Febri juga merasakan waktu itu Kang Febri lagi kambuh juga memang kondisinya seperti itu kan. Diatur juga susah, dikasih tahu susah, dimandiin juga kadang ngelawan kan begitu ya. Jadi karena Kang Febri sudah merasakan itu, akhirnya pas ada temen di sini yang memang pasien yang baru yang datang ke sini, terus Kang Febri bantu juga rawat di sini, dia galak sepertinya ataupun sikapnya juga bikin nggak enak ke Kang Febri bisa memaklumi ya sekarang. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Kang Febri ya, sudah sudah membantu operasional di sini di panti, membantu teman-teman yang lain. Mudah-mudahan niat kita ini kan di sini yang diniatkan ibadah aja ya. Berbekal pengalaman ya kita niatkan untuk membantu teman-teman kita biar cepat, teman-teman kita pun biar cepat pulih kan. Ke depan. Harapan Kang Febri nih terutama ya untuk diri sendiri, keluarga, teman-teman dan panti gitu. Harapan untuk diri sendiri juga gimana mungkin? Harapan Kang Febri semua teman-teman tuh bisa sembuh, kembali ke keluarga. Enggak, harapan diri sendiri nih, cita-cita nih sekarang setelah sembuh Kang Febri ke depannya pengen kayak gimana coba? Ya, pengen mudah-mudahan ke depan bisa merangkul orang-orang yang kayak Febri. Oh, ya Allah, niatnya baik sekali Kang Febri. Terus kalau untuk teman-teman harapannya gitu, untuk teman-teman yang seperjuangan sama Kang Febri gitu, melawan penyakit ini untuk sembuh itu kayak gimana harapan? Mudah-mudahan semuanya pada pulih sama tercapai cita-cita. Terutama bisa berkumpul kembali sama keluarga ya gitu, bisa pulih, jangan sampai kambuh lagi seperti Kang Febri dulu ya. Jangan sampai kayak Febri lah. Kalau untuk orang tua harapan ataupun doanya apa untuk orang tua? Mudah-mudahan aja orang tua dikasih kesehatan. Amin. Panjang rezekinya. Amin. Dan dijauhi dari segala musibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk harapan untuk lembaga sendiri nih, untuk yayasan ataupun untuk panti ke depannya itu harapan Kang Febri kayak gimana? Kan sekarang kan Kang Febri sudah masuk nih di kepengurusan di pengurus ataupun pengurus panti nih di sini. Yang membantu kinerja semua ataupun operasional semua. Harapan Kang Febri apa itu untuk lembaga ini sama teman-teman pengurus ini apa kayak gitu? Harapannya? Iya, harapan. Terima kasih. Kalau itu mah ucapan, bukan harapannya apakah lembaga ini itu harus lebih besar lagi biar bisa lebih banyak lagi membantu apa kayak gimana gitu Kang Febri? Ya harapannya mudah-mudahan sama pengurus dikasih keikhlasan buat ngurus pasien yang lain. Amin ya Allah. Dikasih keikhlasan. Benar. Mudah-mudahan sama Allah dibuka di situlah dibukakan di pintu. Dibukain rezekinya juga gitu ya bahwa pengurus di sini, pengurus yayasan dikasih keikhlasan juga karena kan ikhlas itu memang susah ya, yang namanya ikhlas itu memang mudah-mudahan dia diberikan keikhlasan ya Allah. Saya jadi
speechless guys gitu ya. Gimana ya gitu, memang ngobrol sama Kang Febri itu pengalaman dari awal gitu tahun 2014 sampai sekarang pun saya juga jadi ngerasanya gimana gitu, nggak bisa berkata-kata gitu. Kalau saya ada di posisi Kang Febri mungkin saya bisa lebih parah dari Kang Febri sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti saya menghakimi ya ke Kang Febri ya, bahwa bukan membeda-beda saya dikasih ini normal, kamu punya penyakit, enggak. Kita mah sama Kang Febri. Cuman bedanya itu Kang Febri minum obat, saya enggak, kan gitu doang. Kalau secara sisi manusiawi mah Kang Febri manusia, saya juga manusia kan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita ke depannya, karena kebetulan kan saya juga salah satu pengurus di sini di yayasan sini. Kang Febri juga pengurus di sini. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih bisa kerjasama lagi, membesarkan panti, membesarkan yayasan supaya apa? Supaya bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman, terutama yang menderita gangguan jiwa seperti kita ini. Kenapa? Stigma di masyarakat tentang kita itu masih tinggi, bahwa kita itu tidak bisa sembuh. Terus stigmanya juga masih bahwa penyakit kita ini bukan urusan medis tapi masih urusan mistis kan kebanyakannya. Banyak karuhun lah, banyak yang ada yang dipasung juga kan, ada yang dirantai, ada yang dibiarin juga nggak diobatin, banyak kan. Nah mudah-mudahan dengan kita ngobrol ini juga banyak masyarakat bisa melihat, mengambil pelajaran dari Kang Febri sendiri. Nih bukti realnya, bukti nyata nih, saya pernah punya penyakit itu kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan tekad ataupun keinginan bahwa saya pengen sembuh, ya alhamdulillah kita bisa sembuh. Sesuai yang waktu itu kan saya sering sampaikan di edukasi, waktu di sesi testimoni edukasi kan di situ, bahwa keluarga, dokter, terus pengurus yayasan, pihak panti pun hanya sebatas membantu ya. Balik lagi kepada diri kita sendiri. Kang Febri niat mau sembuh kan? Mau. Nah berarti kalau sudah niatan untuk sembuh ya harus sembuh. Masa harus kambuh? Ya harus sembuh dong. Dengan apa? Salah satunya konsekuensinya sudah memahami tentang penyakitnya, sudah menerima tentang penyakitnya, tahu juga konsekuensinya kan gitu. Insya Allah ya, kedepannya jangan sampai kayak gitu lagi ya. Yang paling berkesan pengen tahu ya, selama sakit ini saya mau pengen yang paling berkesan, mungkin pasti inget biasanya karena kan memori kita itu nggak terganggu Kang Febri ya. Waktu sakit juga semua dari hal-hal yang aneh yang kita lakukan itu pasti inget biasanya. Cuman yang paling kesan dan kalau kepikiran itu jadi lucu ya, kenapa gue waktu itu, kenapa ya saya waktu itu gitu ngakuin itu gitu, apa sih Kang Febri? Lucu, saya kalau pakai baju suka pingin dijual, ngerasa jualan baju. Oh, ngerasa jualan baju, jadi pas pakai baju pengen copot, pengen dijual. Makanya waktu sempet telanjang tuh seperti itu. Terus apa lagi itu yang bisa ngerasa kayak Iron Man. Iron Man. Gimana berubahnya itu kayak Iron Man tuh? Ya, gini ya. Tapi dulu tuh sempat apa kan ya, ngerasa Iron Man ke Palestina, ya Iron Man jihad ke Palestina. Iron Man jihad ke Palestina. Iya. Ya Allah ya. Ya. Jadi suka teriak-teriak gitu, tapi udah susah kan. Sekarang kan ingat ya gitu. Itu tuh buat Kang Febri itu jadi apa? Jadi marah apa jadi lucu gitu kalau pas ingat kan. Lucu ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ada yang ngerasa jadi Iron Man ya gitu ya. Hebat guys, Iron Man guys. Apa itu sampai kok bisa sampai ingat-ingat ke Iron Man? Apakah memang Iron Man itu sosok ataupun pahlawan yang memang disukai sama Kang Febri? Kan biasanya dulu ada Power Ranger, terus Satria Baja Hitam, tapi senangnya teh kapan? Iron Man ya. Dia pas lagi juga ngerasa Iron Man terbang. Iya, teriak-teriak. Astagfirullah. Ngerasa jadi kunaon rokokna teh disunut. Atuh mari ngarokoknya neut ngopi. Kayak bisa jadi Iron Man beneran. Gogorowokan ingat ya. Aduh ya Allah, Iron Man. Kameramen, pernah pengen jadi apa kameramen? Hah? Jadi diri sendiri, kirain mau jadi Iron Man juga itu kameramen. Aduh, kalau saya sih waktu itu Kang Febri sempat keinginan saya pengen
bukan Iron Man ya, dulu mah apa ya, Kamen Rider. Oh, Kamen Rider. Waktu itu kan saya mah kan udah tua, beda jeung Kang Febri, jadi tontonannya teh eta teh lah, Kamen jadi Rider. pengen Kamen Rider gitu. Jadi pahlawan teh. Pan Iron Man mah karek ka dieu na gitunya, mulai ketempo nanti Iya. mulai aya teh. Iron Man ngerasa jadi Iron Man mau perang jihad ya, jihad Palestina ya. Terus ada gak yang lucu nih dari temen-temen di sini yang Kang Febri bantu rawat di sini? Ada gak yang membuat Kang Febri lucu, siapa gitu salah satunya? Oh, kan juga Sadri. Mas Sadri? Iya, Mas Sadri. Lucunya gimana itu kalau Dia Mas Sadri? suka kelihatan marah-marah sendiri. Oh, kalau ngomongnya gitu. Bibirnya sambil manyun. Ngegas kan kalau ngomongnya. Kita aja. Kalau ditanya udah makan belum, saya mau udah makan, kan gitunya. Iya. Tapi lamun masih diberi makan teh kadang-kadang mau lagi gak, sudah kenyang saya aja. Jadi logat teh kumahanya, logat bahasanya itu kayak Batak. orang mana ya? Kayak Batak. Kayak Batak. Kayak Batak. Ngegas gitu ya. Iya, ngegas. Ditanya siapa yang mau. Oh, reman ngomongnya teh ngegas terus gitu. Iya. Terus yang apa namanya, ada ucapan terima kasih buat siapa aja gitu, mungkin sama keluarga juga, Iya. sama pengurus yayasan juga dan panti, ada yang mau disampaikan kayak gitu Kang Fe, terutama untuk keluarga, orang tua Keluarga. kan gitu. Ya, Silakan ada yang mau sama disampaikan. terima kasih sama kakak saya yang udah sabar sama saya ngurusin. Terus sama ibu sama semuanya minta maaf saya karena saya pernah ngariweuhkeun. Pernah ngariweuh Terus berterima kasih kepada pihak yayasan terutama Pak Nur, Ajejang, Iya. semuanya. Alhamdulillah ya gitu. Iya. Insya Allah ya, intinya mah kenapa juga saya juga meminta ke Kang Febri untuk di sini untuk membantu ya. Ya kita lebih memanfaatkanlah ilmu kita, Iya. waktu luang kita kan, daripada ya di rumah juga kan belum tentu ya, belum ada pekerjaan juga kan Iya, kalau belum pulang. tentu. Iya. Yang mending di sinilah memanfaatkan waktu luang kita untuk ibadah gitu, untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Iya. Ini terakhir nih, saya kan dulu kan tahu ya, dari dulu juga tahu bahwa Kang Febri itu hafalan Al-Qur'annya bagus. Nah, saya pengen di sini Kang Febri membaca Al-Quran lah gitu ya. Biasanya kan surat Al-Maidah itu, Ar-Rahman itu An-Naba. An-Naba. Boleh ya sedikit Dikit ya. agak lupa. Oh ya, buat Lupa. ya nggak apa-apa, Ar-Rahman ataupun apa ya, buat Iya. buat apa namanya, buat penyemangat lah buat Iya. kita, bahwa kita ini juga sehat, kita juga sudah pulih, memori kita tidak terganggu loh. Iya. Yang namanya penyakit skizofrenia itu tidak mengganggu tidak merusak memori dan juga intelektual. Hanya waktu itu terganggu aja kinerjanya kan gitu, tidak bisa menerapkan memori kita yang benar, terus intelektual kita apalagi kan gitu. Nah sekarang kan Kang Febri sudah pulih, sudah sehat, pasti memori tentang hafalan itu juga masih ada kan di Kang Febri ya. Terus skill ataupun gaya ataupun penyampaian ataupun kalau di tilawah kan biasanya ya, kalau Quran itu juga masih ada kan, bisa. Boleh dong ya sedikit. Boleh. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أحسن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا Allah. وجعلنا Udah cukup Sadaqallah. ya. Grogi kayaknya. Ya, gitu aja Kang Febri ya. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol, sudah mau berbagi juga kisah hidup Kang Febri ya, dari
dari awal bahwa Kang Febri itu punya penyakit ini kayak gimana, bisa sharing, bisa berbagi kepada teman-teman semua, terutama ke saya juga buat jadi pelajaran buat saya biar lebih memahami lagi tentang Amin. apa itu kesehatan jiwa ya. Ya untuk Kang Febri sendiri juga kan bisa. Oh iya, mungkin kenapa saya tanya dari awal biar jadi mengingat lagi flashback bahwa memang kita itu dari dulu seperti ini punya penyakit tapi nggak apa-apa. Sekarang juga sudah pulih dan sudah tahu gimana caranya biar tetap sembuh kan gitu. Gitu aja paling ya teman-teman, malam ini obrolan kami YPNK TV bersama Kang Febri, orang Bandung teh anu kasep si ganteng kalem. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata ya Kang Febri sekarang juga sudah sehat, sudah pulih dan bisa dilihatlah dari Kang Febrinya juga langsung. Tentang bisa dipahami juga, bisa dicerna juga dari pengalamannya beliau. Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan kesediaannya Kang Febri untuk bisa ngobrol ini, karena ini sebenarnya kan sensitif ya Kang Febri ya, tentang pribadi, privasi kan gitu. Tapi keinginan Kang Febri lebih besar lebih untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada masyarakat. Padahal ya menurut Kang Febri ini kan sensitif, bahwa saya juga kadang-kadang ada rasa malu bahwa ini harus dipublikasikan kan gitu. Tapi Kang Febri mau kan ini sampai dipublikasikan gitu, karena apa? Karena niat kita untuk apa? Untuk mengedukasi, motivasi, mensosialisasikan tentang kesehatan jiwa. Begini loh, perlakukankah kami sebagai manusia seperti biasanya, bahwa kami juga adalah manusia. Tolong rawat kami, tolong bantu kami supaya kami bisa pulih kembali, supaya kami bisa sehat kembali. Jangan perlakukan kami seperti seperti hewan ataupun seperti apa, karena kami juga manusia. Manusiakanlah kami. Gitu aja berarti ya Pak Kamani. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.